Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah kebahagiaan dan kedamaian sejati. Ya, di balik kesusahan dan kesukaran. Ini tidak gampang, saudara. Kalau damai dan bahagia yang dimana kita tidak alami hal-hal yang tidak baik, itu biasa. Tapi kalau damai dan sukacita serta kebahagiaan sejati ada walaupun kita di dalam kesukaran, kesusahan, ini yang luar biasa. Kita belajar dari seorang rasul namanya Paulus. Paulus menuliskan di kitab Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Penjara yang sempit, penjara yang gelap, penjara yang tidak nyaman. Ya, siapa suka di penjara? Apalagi kalau yang paling dalam. Ya. Tentu itu sangat menyesak, sesak. Ya, tapi justru di dalam kesukaran itu Rasul Paulus bisa mempunyai damai sejati, kebahagiaan sejati, sukacita sejati. Ya, sebab kalau sukacita, damai, biasa-biasa, nggak ada masalah, itu biasa, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sukacita bisa walaupun susah, ya, kesusahan, kesulitan, inilah kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak tergantung daripada situasi, keadaan, kondisi sekitar kita. Seperti yang dialami Rasul Paulus. Rasul Paulus membahagiakan manusia yang ditempa, manusia yang diproses oleh Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi saksi dan bersinar seperti kaki Dian. Pelita emas itu dibuat dari 1 talenta emas, tapi kemudian diproses, ya, ditempa, dibakar, ya, sampai menjadi kaki Dian dengan menerangi ruang suci. Ya, begitulah hidup kita. Kita tidak boleh lari dari proses pembentukan daripada Tuhan. Mari kita lihat 6 langkah yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang dialami ketika dalam penjara. Filipi pasal 4 ayat 4 lebih dahulu. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9 seharusnya kita baca. Silakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bersukacita. Di mana dia itu bicara? Di penjara. Dalam penjara. Kok bisa bersukacita? Ya karena dia di penjara tidak karena salah, karena merampok, karena menipu, karena berbuat macam-macam yang dosa. Ya, tetapi dia dipenjarakan karena Kristus. Dia bilang bersukacita. Loh, hebat. Dalam penjara yang sempit, gelap, dia bisa katakan bersukacita. Ayo bersukacita. Ya, terus Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Bersukacita. Ya, sampai di sini dulu. Jadi bersukacita senantiasa bukan hanya 1 kali dia ucapkan, 2 kali. Artinya Rasul Paulus itu menekankan betapa tetap harus bersukacita walaupun kita, saudara dan saya, berada dalam kesukaran. Bersukacita. Jangan lupa bersukacita. Sukacita yang dimintakan Rasul Paulus bukan hanya perasaan senang. Jadi ada sukacita, perasaan senang, tertawa, ya, yang muncul saat kita hidup jalannya mulus.
oh banyak berkat, sukses, lalu orang bersukacita, itu biasa, wajar. Tapi kalau orang bisa bersukacita dalam kesukaran, dalam kesusahan, dalam kesulitan, nah inilah sukacita yang tidak sembarangan. Ya, kita tahu kenapa harus bersukacita. Kenapa Rasul Paulus tak bersukacita walaupun dalam penjara? Dia tahu karena Tuhan beserta. Immanuel, Allah serta kita. Seringkali diucapkan kalau kita sedang dalam perjalanan dari satu kota ke satu kota, Allah beserta, Immanuel. Tapi di dalam penjara yang sesak itu, Rasul Paulus mengajar kepada kita dalam kesulitan, dalam kesukaran tetap bersuka cita. Karena sukacita itu adalah kesukaan dari Tuhan. Kalau kita bisa bersuka cita di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, siapa yang tidak alami sebagai manusia sesaleh-salehnya seperti Ayub? Rasul Paulus manusia saleh, rasul yang baik setelah dia bertobat. Ya, Ayub tiba-tiba mengalami hal-hal yang menggetarkan hatinya. Mati anaknya 10, hartanya habis, istrinya melawan dia, suruh mati saja bunuh diri. Coba. Tapi Ayub tahu akhirnya apa. Ya, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu ada maksudnya. Ya, paling tidak bukan maksud buruk. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Allah bukan, gara-gara itu kamu dihukum, kamu apa, tidak. Rasul Paulus mengalami itu, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Sehingga apa yang dia alami itu menjadi berkat untuk kita sekarang. Bahwa ternyata anak-anak Tuhan di dalam kesulitan, kesukaran pun bisa bersuka cita karena Tuhan ada. Demikian Ayub. Apa salahnya Ayub? Hidup saleh, takut Tuhan, tiba-tiba mengalami kesukaran. Apakah Tuhan menghukum Ayub? Tidak. Apakah Rasul Paulus dihukum oleh Tuhan? Tidak. Segala sesuatu diizinkan Tuhan, ada maksud. Justru kalau kita melihat kehidupan Ayub, di awal pasal pertama sudah dikasih tahu, takut Tuhan, hidup benar, hidup suci. Tapi kalau sudah lihat penutupnya kitab Ayub, Ayub lebih baik lagi daripada awalnya. 2 kali lebih baik. Karena lewat proses itu, ternyata dia mulai memperbaiki apa yang kurang. Dia manusia yang tidak sempurna. Dia bisa bangga waktu awal, saya ini paling suci di kota ini, negeri ini. Tapi tetap diproses Tuhan, maka dia berubah jadi manusia yang lebih bagus. Berkatnya pun lebih bagus. Ya, anaknya dikembalikan Tuhan. Ya, kalau punya 10 awal, sekarang 10 juga. Istrinya saja yang tidak diganti. Ya, walaupun pernah melawan Ayub. Matilah kamu. Ya, apa itu kamu begitu takut pada Allahmu? Tapi Ayub tetap mengatakan, kamu itu istri perempuan bodoh, sembarang omong tentang Allah. Luar biasa. Demikian juga Rasul Paulus, dia bisa mengatakan, kok saya sudah bersusah-susah memberitakan Injil, dianiaya, dilempari batu, ya sekarang di penjara lagi. Tapi Rasul Paulus bilang, bersukacita. Bisa bersukacita orang dipecat, diberhentikan, tiba-tiba diberhentikan dari kerja, bisa bersukacita. Padahal di balik itu Tuhan ada maksud. Ternyata dia dapat pekerjaan yang jauh lebih baik. Ya, jadi jangan pikir
Kalau saya alami ini, nah saya begini, saya begitu. Keadaan yang membuat kita seperti Rasul Paul bisa lebih banyak duduk mengintrospeksi diri. Apa yang kurang seperti Ayub, apa yang tidak baik, itu masih lebih bagus. Proses inilah yang dimaksud. Kalau kita mengalami sesuatu, Tuhan punya maksud. Allah turut bekerja, kata Roma 8 ayat 8, untuk mendatangkan kebaikan, bukan hukuman. Allah itu penuh kasih kebaikan, bukan menghukum. Ya, puji Tuhan. Nah, dikatakan bersukacita, sebab sukacita ini dan kebahagiaan bukan untuk sementara, tapi kebahagiaan yang tetap walaupun di dalam penjara. Sukacita orang Kristen itu sikap hati yang sangat sabar, ya, bukan karena tidak ada masalah, tapi tahu bahwa apa? Tuhan beserta kita. Katakan amin. Kita tetap dalam keadaan apapun, Tuhan beserta. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itulah sukacita. Contohnya yang lain. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika di dalam penjara, dia ditawarkan untuk sujud kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Mereka tidak mau. Kalau tidak, kamu dimasukkan dapur api. Nebukadnezar bilang, kasih lebih panas 7 kali lebih panas dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego bilang, silakan kasih panas lagi. Kami tidak akan sujud menyembah kepada raja punya patung, karena mereka menyembah Allah. Apa yang dilakukan 3 orang ini dalam dapur api yang panas? Ya, mereka bersukacita. Mereka menyanyi. Mereka memuji Tuhan. Dan waktu Raja Nebukadnezar melihat, loh, kenapa ada 4 orang? Yang keempat itu mukanya seperti Tuhan. Ini kunci rahasianya bersukacita waktu dalam kesukaran. Karena Tuhan beserta. Tuhan setia. Di dalam dapur api itu ada 4 orang. Yang seorang siapa? Seperti anak Allah, seperti Tuhan. Rasul Paul juga percaya di dalam penjara dia disertai oleh Tuhan. Begitu juga Ayub. Malah setelah habis semua, dia bilang, aku sujud menyembah kepada Tuhan. Tidak disangkal Tuhan. Inilah sukacita yang sejati, kebahagiaan sejati, damai sejahtera sejati, walaupun dalam keadaan kesukaran. Ya, yang kedua, Rasul Paul menasihatkan kita walaupun dalam kesesakan. Ayat yang kelima dari Filipi 4. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Hendak kebaikan hatimu dilihat, diketahui semua orang. Bahasa asli dari kebaikan hati adalah memiliki arti sangat indah. Itu kebaikan hati sangat indah, sangat ramah, sangat lemah lembut, dan sangat murah hati. Itu kebaikan. Ada orang, you baik sama saya baik juga sama kamu. Kalau kamu tidak baik sama saya satu kali, aku juga tidak baik sama kamu. Ini bukan kebaikan sejati. Kebaikan sejati, kamu kurang baik sama saya, tidak apa-apa, aku tetap berlaku baik. Aku tetap ramah, aku tetap lemah lembut, tetap murah hati, dan tidak mendendam. Inilah kebaikan hati yang benar. Ya, ada orang berteman, ketika satu waktu
yang satu itu mengatai, ya, melakukan yang tidak benar. Apa yang dia buat dulu baik-baik berhenti. Nah, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Kebaikan hati yang harus tetap lembut, manis, murah hati, tidak dendam. Ini orang yang punya kebaikan hati. Kalau orang mendendam, nggak ada kebaikan hatinya. Ya, Tuhan memberkati kepada kita. Tuhan beserta kita. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan membela kita. Jadi jangan tegang, jangan curiga, jangan penuh permusuhan dengan sesama. Kita merasakan kasih Tuhan dan kebaikannya, dan itu pun kita bisa bagikan kebaikan Tuhan. Ada orang bisa berbuat baik kalau dalam kesukaran? Ada. Dia sendiri susah, tapi dia tetap bisa berbuat baik. Banyak orang ketika dia dalam kesukaran, dia tidak bisa berbuat baik lagi. Tidak bisa dilihat kebaikan hati. Kebaikan hati yang sejati itu diberikan pada waktu orang itu mengalami masa sukar, masa sulit, masa kesusahan. Ya, Tuhan menolong kita. Saya tidak lupa seseorang, dia sendiri sulit dalam satu keadaan ekonomi yang sulit, usahanya turun, tapi ketika ada orang susah, dia sudah susah, dia tolongi orang susah itu. Biasakan kita alasan, kita juga susah kok, tolong dia. Tapi orang ini tidak. Dia justru menolong orang lain waktu dia susah. Inilah pertolongan sejati, kebaikan hati yang sejati. Yang berikut Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini resep yang paling baik, jangan khawatir. Resep kesehatan mental dan rohani yang paling hebat. Jangan khawatir. Siapa tahu tidak khawatir. Mungkin waktu saya tadi kembali sedikit, orang yang bantu itu, saya kenal. Orang yang bantu itu, orang susah, dia sudah susah, istrinya atau anaknya tentu lihat, loh, kita sendiri susah kamu bantu orang lain. Tapi istri anaknya tidak merasa itu. Dia malah bangga. Wah, papa saya, suami saya dalam keadaan susah, bisa bantu orang berbuat kebaikan. Dan itu dinikmati oleh anak dan cucu. Ya, tidak mudah. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Silakan lagi sekali. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jangan terlalu memperhatikan masalahmu. Anggap masalahmu tidak ada. Kalau orang merasa masalahnya besar, kesulitannya begitu banyak, pencobaannya begitu banyak, masalahnya terlalu besar, ini banyak kekhawatiran, ya, dikatakan kecemasan, itu serahkan kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Betul ya? Ya. Tolong dibaca. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang memperbaiki, mengobati penyakit khawatir. Ya, melalui doa dan ucapan syukur. Itu adalah iman yang indah. Gak ada orang ya bisa, oh saya tidak pernah khawatir. Semua orang pernah khawatir. Saya juga khawatir.
Semua orang pernah khawatir, saudara pernah khawatir. Rasul Paulus dalam penjara bilang, aku tidak khawatir. Makanya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bawalah dalam doa dan ucapan syukur. Apa itu ucapan syukur? Terima kasih Tuhan, lagi mangana Tuhan. Rasul Paulus dalam penjara bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya di penjara. Gimana saudara? Terima kasih Tuhan, saya sakit. Terima kasih Tuhan, kesehatan saya terganggu. Mana bisa saudara? Tapi dalam kesehatan yang terganggu, dalam masalah, kita bisa berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur. Lewat proses ini Tuhan memperbaiki apa yang selama ini kita lakukan kurang. Itu yang dimaksud. Tuhan punya maksud, rencana bagi Ayub. Tuhan punya maksud, rencana bagi Rasul Paulus dan bagi saudara dan saya. Kalau kita mengalami hal yang Tuhan punya maksud memperbaiki hidup kita. Sudah baik dulu, lebih baik lagi. Lebih baik lagi di mata Tuhan. Nah, inilah kebaikan pelajaran yang istimewa dari orang yang alami itu. Kalau kita tidak pernah ngalami, dalam keadaan sulit bisa berkata syukur pada Tuhan. Dalam keadaan susah bisa bilang terpujilah Tuhan. Dalam keadaan sulit kita masih bisa bantu orang. Dalam keadaan sulit kita masih beribadah dan melayani dengan baik. Kalau tidak ada pengalaman itu, semuanya enak-enak, ya itu biasa-biasa saja. Tuhan mau kasih kita yang luar biasa. Amin. Doa amin. Takut dalam kesulitan. Saya dulu melayani orang di dalam penjara. Di penjara itu saya tanya, kamu kenapa masuk penjara? Oh, ini bunuh orang, ini narkoba, ini apa? Ya salahmu itu. Tetapi mereka mengatakan apa? Untung saya di penjara. Kalau saya tidak di penjara Pak, saya tidak kenal Bapak Pendeta. Saya tidak dapat Injil, tidak dapat firman pada orang Kristen dari kecil. Dari lahir malah. Sudah di CD katanya, sudah di apa segala macam. Apa yang kamu buat sampai di penjara? Membunuh orang. Kamu bisa menerima hukum itu? Bisa. Sekarang saya sadar. Dia berlutut di depan saya, saudara. Dia berterima kasih dengan Alkitab yang saya berikan. Kemana-mana dia bersaksi. Saya sudah bertobat. Ya. Kalau tidak melalui penjara, dia tidak bisa jadi baik. Dia bertemu Tuhan di dalam penjara. Berdoa, bersyukur. Sebab Allah turut bekerja, katanya. Nah sekarang ayat 7 Filipi 4. Apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam penjara sesak itu? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera Allah. Kalau saudara bisa doa dan bersyukur waktu kepicikan, kesulitan, kesukaran, seperti Rasul Paulus, hadiah dari Allah itu damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Siapa bisa bayar itu damai? Uang banyak belum tentu damai. Masalah rumah pasti ada, suami dan istri, anak. Ya, masalah usaha, dagang dan sebagainya. Uang banyak tidak menjamin damai sejahtera. Orang-orang yang punya uang tidak perlu menjadi bangga dan sombong. Karena itu tidak menjamin hidup saudara, tidak bisa menjamin damai sejahtera Allah. Uang tidak bisa menyelamatkan nyawa saudara kalau sudah harus selesai. Ya, damai sejahtera Allah itu adalah hadiah daripada doa
dan ucapan syukur. Melampaui segala akal, tidak masuk akal. Ya. Dunia berkata, kalau ada masalah kita stres, pusing, harus takut. Tapi Allah berkata apa? Tenang. Kalau kau bikin salah pun, akui salahmu, memperbaiki. Tadi seperti saya katakan itu pembunuh. Orangnya dari kecil sudah orang Kristen, orang Sulawesi Utara. Tapi pindah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Saya layani di situ. Justru di penjara itu dia ketemu Yesus, dia jadi baik. Itu berharga. Seringkali kita berkata, oh dapat uang sudah, dapat proyek, dapat untungan besar. Banyak orang suka cita karena itu. Berapa banyak orang mau suka cita karena dapat satu jiwa yang bertobat. Orang Kristen malas bersaksi. Kalau orang berdosa kita dekati dia, kita jauh-jauh. Itu orang berdosa, pembunuh kakak adik, dia bertobat, satu jiwa. Beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorai. Tapi kalau kita dapat 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, wah senangnya luar biasa. Padahal itu tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin. Makin lama makin saya sadari, apapun yang kita punya, kepintaran, kesanggupan, kedudukan, tidak menjamin. Ya, mari kita berkata kepada masalah kita, aku tidak stres. Orang dunia bilang aku stres, ya, pusing, harus takut. Tapi Tuhan berkata begini sama kita, dalam kesukaran tenanglah, peace, damai. Itu murid-murid dengan ombak di laut, ya. Aduh, mereka sudah ketakutan. Air masuk di perahu, kasih keluar itu dari perahu airnya supaya tidak tenggelam. Tiba-tiba baru ingat, ada Tuhan duduk di perahu. Mereka bangunkan Tuhan. Tuhan bilang, peace, tenang, damai. Diam itu ombak. Ada Tuhan. Saya percaya ada Tuhan dengan kita. Kecuali kita tidak suka Tuhan, kita berbuat dosa. Kecuali kita tidak benar. Apalagi kalau kita adalah seorang pelayan Tuhan, ya, yang hidupnya sehari-hari bersama Tuhan, hidup dari Tuhan. Kenapa takut? Ada Tuhan beserta. Immanuel, Allah beserta. Ya, Tuhan tolong kita ya. Nah, kemudian yang berikut, Filipi 4 ayat 8. Ini yang Rasul Paul memberi nasihat, pengalaman dia. Kok bisa ya dalam penjara yang sempit, bau lagi, sesak lagi, makanannya tidak terurus. Kok bisa memberi nasihat pada kita, bersyukur, berdoa, bersuka cita. Maka Allah damai sejahtera. Jadi Rasul Paul itu di penjara, damai sejahteranya luar biasa. Ya. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pikirkan. Pikiran ini kemudinya kita. Ya. Kalau apa yang kita pikirkan itu nanti yang tumbuh. Jadi hati-hati dengan pikiran. Apa yang kita pikir, itu yang kita lakukan. Jagalah pikiranmu. Ya, diet pikiran dari berita buruk. Ya. Gosip, kebencian, ketakutan. Itu jangan memenuhi hati kita, meracuni kebahagiaan. Jadi pikiran itu sama dengan kemudi yang menentukan ke kiri, ke kanan.
Nah, pikiran ini menentukan. Jagalah pikiranmu. Pikirkanlah, kata firman Allah, pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia. Ini pikiran kita. Ya, pikirkan yang baik, pikirkan yang segar, pikirkan yang mulia. Sekarang yang berikutnya, kita hati-hati ini, ya lebih maju. Jadi tadi hati-hati dengan pikiran. Jangan terlalu banyak makan pikiran-pikiran dengan berita buruk. Apa itu istilahnya ya? Diet. Kurangi. Tampung masuk. Ya, jangan suka gosip-gosip. Orang jangan. Nah, jaga itu pikiran. Diet. Sebanyak-banyaknya tidak masuk. Lebih banyak yang bagus saja yang masuk dalam pikiran. Pikirkan yang baik. Alkitab mengatakan, pikirkan perkara atas, bukan di bumi. Pikirkan orang itu baik, pikirkan tentang kebaikannya. Sejelek-jeleknya orang itu dulu dia pernah berbuat baik. Maka kita tidak mungkin memusuhi, tidak mungkin dendam. Ya. Itu proses-proses yang kita alami. Dalam pengalaman itu, Rasul Paulus di dalam penjara, dia bicara itu. Dalam kesulitan kita, dalam kesusahan, Tuhan banyak berbuat baik, menunjukkan hal-hal yang baik, yang positif, yang harus ada pada kita. Kalau waktu kita senang, waktu kita diberkati, waktu kita lupa diri kadang-kadang. Tapi dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus lebih banyak berhubungan dengan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi untuk segala sesuatu yang kita alami, ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan bukan menghukum. Maksud Tuhan memperbaiki dan lebih memperbaiki. Supaya kita lebih menyerupai Dia. Amin. Ya, Tuhan tolong kita ya. Nah, ada 8 filter saringan yang kita baca di ayat 8. Ini saya mau bagikan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi seringkali pikiran kita banyak diisi dengan pikiran negatif, pikiran tidak bagus, pikiran ini, pikiran itu. Nah, supaya pikiran kita jadi baik, Tuhan kasih filter, apa itu ya, alat untuk menyaring. Supaya yang kita pikirkan bukanlah yang tidak baik, yang buruk, yang apa, tapi pikiran yang baik. Ini pikiran menentukan. Kalau saudara memikirkan hari-hari saya sakit, sakit betul. Ya. Nah, jadi Tuhan itu baiknya Dia kasih filter. Benar. Jangan isi pikiran saudara dengan hal-hal yang bohong, fitnah. Jangan. Ya, orang mendengar ini, aduh, masuk di pikiran. Waduh, memang itu orang begini. Oh, dia begini. Rusak pikiran saudara. Makanya Tuhan bilang begini, pikirkan hal-hal yang mulia. Apa hal yang mulia? Yang terhormat, yang bermanfaat. Pikirkan semua itu. Yang baik, yang hormat. Ya. Nah, jadi filter yang baik ini isi pikiran saudara. Ya, kembali ini, yang mulia, yang terhormat, yang bermanfaat. Jangan isi yang tidak betul, yang adil. Adil itu artinya tidak menghakimi. Pikiran saudara jangan tidak adil menghakimi orang, ya. Pikiran harus objektif, tidak sembarang menghakimi. Gitu. Apalagi pikirkan suci. Semua yang suci, suci itu bersih dari niat jahat. Nggak ada niat jahat, akal bulus, nggak ada. Kalau kamu kerja yang menjatuhkan orang ya, nah,
Wah, dia lebih disayang bos, saya tidak. Jangan. Lalu mau menjatuhkan orang. Jangan. Ya, semua yang benar, semua yang manis. Apa dikatakan tadi? Semua yang manis. Nah, sedap didengar, hal-hal yang membangun bukan menjatuhkan, angkat orang. Itu yang harus dilakukan. Patut dipuji, hal-hal yang memberi inspirasi kepada kita. Ini yang harus diisi dalam hidup. Jadi dalam kesukaran itu, dalam kesesakan di penjara, Rasul Paulus banyak merenungkan. Waktu saya sehat, saya tidak merasa perlu banyak seperti itu. Waktu kurang sehat dan terbatas, maka mulai banyak merenungkan apa yang sudah kubuat, apa yang masih kurang Tuhan, apa yang masih mau. Seizin Tuhan Rasul Paulus di penjara, seizin Tuhan 3 orang masuk di dalam dapur api karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Seizin Tuhan. Kalau kita berbuat jahat lalu kita dapat hukuman, wajar. Ya, tidak berbuat jahat dapat hukuman. Di mana saudara? Ayub tidak berbuat jahat, selalu mempersembahkan doa syafaat korban untuk 10 anaknya. Takut anaknya bersalah pada Tuhan. Orang tua zaman sekarang sudah tidak pikir itu. Yang dipikir duit hari-hari. Hari Kamis saya PA, saya kasih tahu saudara. Rumah iman itu, sekolah iman itu rumah. Mulai dari rumah tangga kita. Di situ sekolah iman. Di situ kita jadikan anak-anak kita anak rohani. Di rumah. Jangan cuma bereslah anak saya ke sekolah, sudahlah di sekolah nanti diajar les agama, atau di gereja. Ke gereja itu baik, tapi itu tidak menentukan. Yang menentukan hidup saudara sesudah dari gereja ini, bagaimana saudara melangkah. Dengar firman masuk kiri, keluar di kanan, nggak masuk di hati, nggak masuk di pikiran. Kita usahakan gereja banyak orang, tapi berapa banyak orang berkarakter Kristus? Berapa banyak orang Kristen lahir baru? Berapa banyak orang Kristen bertobat sungguh-sungguh? Ya. Mari kita selalu suka dengar apa yang manis, kita pikirkan, yang sedap didengar. Orang gosip sana ya sudah, tidak usahlah dekat-dekat. Ini kan manusia sukanya menghakimi. Ini gitu. Ya. Nah, kemudian hal-hal yang bermanfaat, kebajikan patut dipuji. Kebajikan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu yang dipikir. Isilah pikiran dengan hal-hal yang baik. Melakukan apa? Ayat 9 sekarang, Filipi 4 ayat 9. Nah, kita belajar. Rasul Paulus ngajari kita baik-baik hari ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, Apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang kamu sudah terima dengar itu, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang sudah dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa yang kamu ingat padanya, pada pemberi berita itu, pengajaran itu, lakukanlah itu. lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Hadiahnya kalau kita taat melakukan, damai sejahtera Allah berikan. Terus damai sejahtera Allah menyertai. Bukan hanya, dengar ya, bukan hanya mendapat damai sejahtera,
Tapi Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu ada di dalam kita. Waduh, luar biasa. Itu banyak orang punya kekayaan, pangkat, hormat, mana ada damai? Karena tidak ada Allah. Allah di dalam saya itu Allah sumber damai sejahtera. Itu lebih dari cukup. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin. Coba kalau kita renungkan, di mana Rasul Paulus ini? Di penjara. Kalau saudara baca itu di Filipi ini. Coba pasal 1 di atas ayat 12. Kesaksian Paulus dalam penjara. Ya, kesaksian Paulus dalam penjara. Ya, hidup bahagia, hidup damai sejahtera di dalam penjara gimana ya? Coba. Nah, ini pelajaran buat kita. Itu aslinya. Kalau kita cuma memiliki damai sejahtera, tapi kita tidak sadar bahwa Allah yang adalah damai sejahtera, sumber damai sejahtera, Shalom itu ada di dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Jadi, damai sejahtera yang asli, kebahagiaan yang sejati, itu didapat kalau orang itu di dalam masa-masa kepicikan, kesukaran. Itu aslinya. Rasul Paulus begitu. Makanya saya beri tema, kebahagiaan dan kedamaian yang sejati di balik kesusahan, kesukaran. Tidak gampang ini saudara, tidak mudah. Gimana waktu saya mengalami sakit beberapa waktu ini? Apa hilang damai sejahtera? Apa hubungan dengan Tuhan? Tidak. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, memperbaiki hidup, memperbaiki saya, kekurangan saya, kelemahan saya, apa yang tidak baik. Dialah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Rasul Paulus di penjara ada kebaikannya. Di situ dia lebih banyak merenung, dia istirahat dulu dari mengajar, memberitakan firman, tapi dia mengajar dari penjara itu. Bagaimana memiliki kebahagiaan, kedamaian sejati. Jadi setiap apa yang saudara alami ada maksudnya Tuhan. Untuk memperbaiki. Saudara mau lebih baik? Lebih baik dari kemarin, lebih baik dari hari ini, sampai sempurna seperti Allah. Itulah tujuan Allah. Memanggil kita. Proses-proses hidup tidak selalu lancar nyaman. Pekerjaan saudara tidak selalu lancar. Betul ya? Ya, ada tersendat. Orang ekonominya akan mengalami ini, mengalami itu. Ya. Makanya saya nasihati orang-orang muda, hati-hati. Jangan pikir orang bilang begini, di sana semuanya bagus. Jangan buru-buru. Ukur hidupmu dulu. Kau berani berjuang? Kalau kau di sini saja malas, tidak sungguh-sungguh, jangan harap di sana. Kau akan menderita. Kalau orang itu aktif, itu ada harapan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Apa saudara mau damai sejati? Tidak mau. Mau kebahagiaan sejati? Itu tidak diperoleh waktu kita senang-senang. Waktu semua serba baik, biasa itu. Tapi kalau kesukaran, kesulitan, kesakitan, apa saja, tapi saudara tetap bisa damai dan bahagia, itulah sejati. Tuhan memberkati kita.